Ya, saya izin untuk sharing dulu Iya, oke. untuk Ya, memastikan kembali apakah suara saya terdengar dengan jelas, dengar Ibu. teman-teman. Ya, terdengar jelas. Oke. Materinya bisa terlihat di layar. Ya, bisa Bu. Oke, saya mulai. Terima kasih Mbak Juni dari Data Academy yang menjadi moderator pada sharing session sore hari ini. Nah, ini hebat-hebat semua pemuda-pemudi. Saya memanggilnya teman-teman ya, teman-teman semua karena di sore hari di waktunya weekend menyempatkan diri untuk kita bertatap muka secara Zoom ya, melalui Zoom untuk sharing session. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti sedikit menambah wawasan, nanti membuka ide-ide ya, barangkali ide-ide tentang nanti apa sih yang akan diusulkan untuk kompetisi di dalam TSDN nanti ya, harapannya seperti itu. Nah, kalau tadi Bu Anggra ini di room sebelah sudah menjelaskan tentang cyber security ya dengan beberapa ancamannya. Nah, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Astika Intias. Saat ini saya dosen di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto atau ITD Adi Sucipto. Hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi ya, tentang the human element in data security, awareness, and education. Nah, saya mulai dari slide ini dulu. Kalau melihat slide ini, saya kutip dari survei Surfshark ya. Di dalam survei itu dikatakan terdapat 5,34 miliar akun mengalami kebocoran data pada tahun 2022 ya. Kalau teman-teman lihat ini sebarannya salah satu negara ya, salah satu negara yang mengalami kebocoran data yang begitu signifikan adalah negara kita Indonesia ya, dengan ditandai warna biru yang begitu pekat ya. Semakin pekat, semakin luas menandakan semakin besar kebocoran data yang terjadi di negara tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, Rusia menempati posisi tertinggi ya. Kemudian diikuti Cina, Amerika Serikat, dan Brasil. Kemudian di negara kita juga ternyata mengalami kebocoran data yang begitu signifikan perkembangannya dari tahun ke tahun. Bahkan 4 tahun terakhir ini semakin banyak kasus-kasus ya cyber attack, cyber crime ya di negara kita. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa kasus cyber attack di negara kita. Nah, di tahun 2021 tentunya teman-teman semua pernah mendengar beberapa kasus ya, kebocoran di beberapa instansi ya, tidak termasuk instansi pemerintahan ataupun instansi swasta di situ ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, Mas, ada yang mengenal gambar ini ya? Kita sempat dihebohkan flashback ke belakang ya. Kita mengingat yang dulu tahun 2022 bulan Agustus ya, kita digemparkan dengan seseorang yang menyebut dirinya ya, menyebut namanya adalah Bjorka ya. Iya. Nah, di kasus 2021, 2022, 2022 itu sempat booming itu di bulan Agustus, kemudian digemparkan lagi di bulan berikutnya September dengan kasus pencurian data kependudukan yang terjadi di negara kita ya. Kemudian dengan beberapa kasus yang lainnya, tentunya dari beberapa kasus yang terjadi di negara kita ya, bentuk atau ancaman-ancaman yang terjadi itu beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Bu Anggra tadi ya di kelas sebelumnya, di sharing sebelumnya. Ada phishing, ada zero, ada insider threats dan lain sebagainya itu. Kemudian
Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, dari data yang saya kutip di dataindonesia.id ya, kasus kebocoran data di Indonesia dalam 4 tahun terakhir ya, lonjakannya begitu signifikan di tahun 2023. Ini data diambil per Juni 2023 kemarin ya. Begitu signifikan dari tahun ke tahun. 2019 itu sepi ya, karena kita tahu pada saat tahun 2019 itu kita mengalami bencana global ya, mengalami pandemi COVID selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian puncaknya di tahun 2021 akhir sampai dengan 2023, beberapa kasus kebocoran data itu terjadi di negara kita. Bahkan yang lagi booming dalam beberapa bulan terakhir itu adalah kasus penyebaran link itu ya, phishing ya. Link-link yang disebarkan di beberapa media, saya sebut di media tertentu seperti itu. Kemudian ketika tanpa sadar kita sebagai pengguna di sini ya, pengguna mengklik link itu, ternyata link itu adalah sesuatu hal yang sengaja dimasukkan ya, sebagai ancaman untuk menerobos dinding keamanan seseorang ya. Nah, terkait dengan awareness dan topik dari sharing session kita ya, bahwa perlu kita sadari bahwa kita sebagai elemen manusia ini membawa dampak yang begitu signifikan terhadap cyber security. Secanggih apapun teknologi yang dihadirkan ya, secanggih apapun jaringan nanti, network security-nya, application security-nya, baik itu cloud security-nya, karena kita mengenal di dalam cyber security itu ada 3 jenis ya. Cloud security ya, berkaitan dengan data di situ, kemudian ada network-nya, kemudian ada application security. Nah, dari 3 jenis itu ada salah satu faktor yang perlu kita jaga ya, itu human, kita sendiri sebagai pengguna, menjadi garda terdepan, menjadi penanggung jawab utama tentang data yang kita gunakan ya. Mau dimanapun, kapanpun, dengan menggunakan aplikasi apapun nanti kita punya kewajiban bagaimana menjaga data kita itu agar aman ya, agar aman. Nah, terkait dengan privasi dan aksesibilitas ini ya, di era digital ini ya, kita tahu bahwa hampir setiap harinya kita itu tidak terlepas dari yang namanya perangkat digital ya. Kemudian kalau kita sudah ngomongin digital, tentunya erat sekali kita dengan penggunaan teknologi yang memanfaatkan internet seperti itu setiap hari ya. Kalau saya tanyakan di sini ya, di peserta ini teman-teman semua, ada yang satu hari itu tanpa internet? Ada tidak? Tentunya kan tidak ya. Tentunya tidak, pasti setiap hari itu memanfaatkan internet. Nah, di era digital ini privasi dan aksesibilitas itu, informasi keduanya ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menjaga data pribadi kita itu aman sambil kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita akses ini secara mudah dan adil ya. Itu terkait dengan privasi dan aksesibilitas. Dan apa itu keamanan data ya? Sekali tadi sudah disinggung juga oleh Bu Anggra di sesi sebelumnya, bahwa yang namanya keamanan data itu adalah teknologi atau prosedur atau kebijakan seperti itu ya, untuk melindungi informasi dan data yang kita akses.
penggunaannya, pengungkapan yang tidak sah, serta dari kerusakan atau kerugian yang tidak diinginkan. Itu yang dinamakan keamanan data. Nah, di sini yang saya garis bawahi sesuai dengan tema sharing pada sore hari ini adalah tentang kesadaran pengguna, human error. Ya, ini menjadi faktor penting dalam keamanan data. Terkadang kita sebagai pengguna data ya, tidak sengaja memberikan informasi yang sensitif ya, kepada seseorang gitu, atau kita tanpa sadar mengorbankan privasi kita ya demi mendapatkan sesuatu, misalkan karena kita membutuhkan sebuah aplikasi tertentu sehingga kita terikat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk privasi itu bisa aplikasi itu bisa dijalankan tanpa kita sadari bahwa ada data yang kita berikan kepada seseorang ya, kepada pemilik aplikasi itu misalkan. Nah, ini penting kita sadari ya, kita tetap harus berhati-hati ya, karena bagaimanapun ketelodoran kita itu tidak hanya berdampak kepada kita sendiri nantinya. Nah, bisa jadi itu akan berdampak kepada orang lain ya, baik itu dalam skala kecil atau berdampak kepada sebuah instansi tertentu atau dalam skala besar sekalipun. Nah, ini kita sebagai pengguna teknologi ya, di mana teknologi itu terhubung di dalam internet ya, dunia maya yang begitu luas ya, yang tak terlihat di sana ya. Di belakang layar itu ada apa? Nah, kita sudah sepatutnya sebagai pengguna itu untuk mawas diri dalam menggunakan teknologi. Nah, ada beberapa komponen utama keamanan data di sini ya. Tadi ada beberapa yang sudah dibahas tentang beberapa ancaman yang mungkin pernah kita alami atau belum kita alami tapi kita pernah mendengar ada kasus seperti itu ya. Nah, itu menjadi pengetahuan untuk kita ya, belajar nantinya supaya pembelajaran ini bisa meningkatkan kesadaran kita sebagai pengguna teknologi tadi. Bahwa ada data yang sifatnya memang rahasia ya, hanya kita yang boleh mengkonsumsinya, atau hanya sekelompok tertentu di lingkungan tertentu juga. Misalkan kita ambil contoh kalau kita bekerja di sebuah instansi ya. Kemudian kita terikat perjanjian bahwa ada data-data tertentu yang memang sifatnya itu tidak bisa dipublish keluar ya, yang boleh digunakan untuk konsumsi di lingkungan itu. Nah, kita harus sadari ini ya, kerahasiaan data. Kemudian integritas ini menjadi komponen utama dalam keamanan data, menjamin bahwa datanya itu bisa dipercaya ya, akurat seperti itu. Jangan sampai ketika data itu dimanfaatkan oleh orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab di sini ya, kemudian untuk kepentingan misalkan misal data A kemudian berhasil didapatkan gitu ya, diubah sesuatu atau ditambahkan sesuatu sehingga menjadi tidak akurat di situ ya, integritasnya itu jadi dipertanyakan. Nah, itu perlu kita sadari juga sebagai pengguna, integritas di sini. Kemudian ketersediaan data ya, Kemudian ada autentikasi ya, dimanapun ya kita tahu bahwa yang namanya proses autentikasi ini semakin ada beberapa statement mengatakan begini, semakin sebuah aplikasi itu aman ya, semakin tidak nyaman. Gitu. Mungkin sepakat ya untuk teman-teman yang ada di sini ya, di ruang Zoom ini ya. Semakin aman maka semakin tidak nyaman.
Apa maksudnya ya? Semakin autentikasi aplikasi ya, kita contohkan aplikasi di sini ya, semakin berlapis-lapis, tentunya pengguna di sini merasa tidak nyaman ya, karena apa? Prosesnya itu akan berlapis-lapis ya. Setelah ini nanti ada proses verifikasi kembali dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada otorisasi, ada audit dan pemantauan. Ini penting sekali melakukan monitoring ya secara berkala setiap perusahaan itu. Kemudian ada manajemen risiko. Perusahaan harus sebuah instansi di sini ya harus bisa menganalisis ya sebelum memastikan ya sebelum mengamankan suatu data tentunya ada risk management yang mereka analisis ya seberapa penting data itu pasti akan dikelompokkan terlebih dahulu ya akan diklasterkan dari mulai tingkatannya top secret ya sampai dengan secret atau itu data yang sifatnya itu rahasia untuk kalangan individual saja ya individu saja ya itu akan dianalisis terlebih dahulu sebelum menentukan kebijakan nantinya proses keamanan yang seperti apa yang akan digunakan teknologi atau metode yang seperti apa yang akan digunakan untuk mengamankan data itu ya pasti akan dilihat dari level dari sisi kepentingan dari data itu mulai dari top secret sampai level yang paling bawah kemudian itu akan menentukan nanti yang namanya kebijakan keamanan data sehingga ibaratnya seperti ini mengamankan data yang diamankan ya effortnya itu sebanding dengan dengan kepentingan dari data itu ya. Kalau datanya memang untuk publish ya tidak mungkin dari sisi keamanannya pun juga akan berbeda dengan data yang mungkin berada di dalam level top secret seperti itu. Seperti misalkan contoh data di dalam militer ya, industri pertahanan negara seperti itu. Kemudian yang berikutnya, komponen yang berikutnya itu adalah pelatihan dan kesadaran. Nah, ini penting ya, membentuk kesadaran pada kita semua sebagai pengguna teknologi ya, yang tidak hanya menggunakan teknologi saja ya, memanfaatkan dalam keseharian kita, tetapi kita juga harus mawas diri ya bahwa ada celah yang memungkinkan untuk seseorang atau sekelompok orang tertentu memanfaatkan data kita untuk kepentingan yang tidak baik di sini ya, untuk kepentingan tidak baik. Kemudian pelatihan ini perlu dilakukan. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan itu yang melakukan pelatihan untuk karyawannya di sini ya, di training karyawannya bagaimana menggunakan aplikasi yang baik ya di perusahaan tersebut ada SOP-nya ya sampai mungkin ya tidak sembarang boleh memasukkan flash disk misalkan atau penyimpanan eksternal lainnya ya ada aturannya seperti itu. Nah ini perlu edukasi ya tentunya di setiap instansi punya kebijakan masing-masing seperti itu. Jangan sampai itu dibiarkan begitu saja ya. Karena seperti yang kita tahu ya, kasus yang belakangan terjadi ya, yang belum lama terjadi ya, salah satu penyebabnya itu adalah dari faktor human-nya ya. Human-nya yang tanpa tidak sengaja, mungkin karena tidak sengaja ya, bukan unsur kesengajaan, tidak sengaja melakukan sesuatu hal yang ternyata apa yang dia lakukan itu berdampak luar biasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, ternyata untuk perusahaan tempat dia bekerja dan untuk pengguna-pengguna dari perusahaan itu gitu. Nah, ini butuh kesadaran ya, butuh pelatihan ya, edukasi dari masing-masing instansi. Kemudian setiap instansi pasti punya aturan nanti bagaimana melakukan disaster recovery juga.
Kemudian komponen yang berikutnya adalah kepatuhan, ini penting untuk human ya, pengguna itu sendiri ya, pada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh masing-masing instansi, bagaimana terkait dengan penggunaan aplikasi ketika dalam bekerja, kemudian tidak hanya aplikasi saja, penggunaan perangkat-perangkat lunak di dalam lingkungan pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian teknologi keamanan. Nah, ini menjadi beberapa komponen utama ya yang membungkus cyber security. Nah, ini jenis-jenis keamanan. Nah, mungkin nanti sekilas saja karena tadi sudah dijelaskan ya dengan detail oleh Bu Anggra ya, ada phishing, ada malware. Malware ini kan penyakit ya. Malware itu apa? Atau sederhananya kalau kita sebut orang awam itu dia virus ya. Virus yang bisa membahayakan data kita, menjadi bahaya kalau data itu dipergunakan untuk kegiatan yang tidak baik ya, bahkan bisa membuat kerugian yang besar seperti itu sampai kepada kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, itu kan pernah terjadi juga kasus seperti itu. Kemudian phishing ya, phishing ini mungkin yang paling mungkin salah satu atau beberapa di antara kita atau bahkan semua teman-teman di sini pernah mendapati ini. Contoh misal seperti kita dikirimkan sebuah pesan melalui email seperti itu ya, secara bertubi-tubi ya, tanpa kita sadar ketika kita klik linknya, perjanjian di belakang layar seperti itu ya. Perjanjian belakang layar yang tanpa kita sadari itu maksudnya adalah mengizinkan untuk aplikasi itu menyusup, mengambil data kita ya, menyadap data kita. Seperti itu. Kemudian ada MyTM ya, tadi udah dijelaskan Bu Anggra, ada DOS ya, ada DDoS. DDoS itu seolah-olah pemilik websitenya itu sibuk banget, diakses nggak bisa. Kan itu pernah terjadi juga ya. Terjadi juga ya, dan sempat booming juga kasusnya di 2 tahun terakhir itu kan pernah ada kasus seperti ini ya, serangan DOS ya. Websitenya sibuk, diapa-apain nggak bisa diakses ya. Padahal ya padahal yang mengakses hanya beberapa saja, tapi seolah-olah dibuat tidak bisa memberikan respon. Karena apa? Itu serangannya bertubi-tubi itu ya. Dibuat servernya sibuk. Nah, kemudian ada serangan-serangan lain seperti injection, zero day, tadi sudah dijelaskan Bu Angga, atau Soceng nih ya, Soceng yang terkenal ya, atau beberapa akhir ini juga menjadi perbincangan yang hangat ya, Soceng ya, social engineering, kalau bahasa kerennya anak muda nih ya, ini para adik-adik semua ya, Soceng. Bagaimana banyak penipuan yang terjadi ya, penipuan pencurian data ya, itu melalui serangan Soceng ya, mendekati melalui media sosial seperti itu. Kemudian dengan tanpa sadarnya kita sebagai pengguna itu memberikan data-data yang penting ya, yang menjadi celah ya, membuka celah untuk mereka menyusup kemudian melakukan sesuatu yang tidak terpuji ke akun-akun kita misalkan, atau ke data-data kita. Kemudian ada serangan fisik, ada insider threat, tadi dijelaskan di slide terakhir Bu Anggra tadi ya. Nah, itu jenis-jenis ancaman keamanan. Penting kita mengenal ini. Nah, dari beberapa jenis ancaman keamanan itu yang terjadi di negara kita ya, kalau saya kutip dari Pusob Sinas, Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional, pada tahun 2020 itu mendeteksi terjadi email phishing itu sebanyak 2.549 kasus. Banyak banget nih. Ini meningkat, nanti bisa dilihat datanya itu meningkat cukup signifikan juga sampai dengan tahun 2023. Phishing ini masih menjadi salah satu variasi serangan yang disenangi oleh mereka ya. Mereka yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kemudian yang terbanyak itu pada kuartal 2 ini ya, di tahun 2020.
Pada saat itu dikatakan sebanyak 55,53% email phishing itu ternyata dikirim pada saat jam kerja. Antara jam 9 sampai jam 5 sore. Gitu. Kemudian sisanya 44,37% itu dikirim di luar jam kerja. Ini data dari Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional. Nah, kemudian saya ambil juga beberapa laporan dari Sonic Wall ya. Jumlah serangan malware di dunia. Jadi di dunia yang diambil ini saya ambil pada tahun 2022 ini ada 5,46 miliar ya, di dunia serangan menggunakan virus ya. Nah, ini jumlahnya meningkat 1,52% dibandingkan tahun sebelumnya 2021. Nah, kalau kita ambil secara keseluruhan ya dari data 2015 sampai 2022 ini fluktuatif ya. Yang paling besar itu kita lihat di tahun 2018 ini sebelum pandemi ya saat itu ya. Kemudian ya kita lihat pada saat pandemi itu terjadi penurunan kemudian naik kembali ini ya. Naik kembali di tahun 2022. Itu dari laporan Sonic Wall. Kemudian dari data Badan Cyber dan Sandi Negara itu menyatakan di tahun 2021 diambil dari data Januari sampai dengan bulan Juli itu ada 741,4 juta serangan ya dengan jenis malware virus. Nah, virus ini masih menjadi tren juga ya. Entah itu nanti virusnya dalam bentuk ransomware, trojan tadi sudah dijelaskan ya, bermacam-macam jenis ya. Ini lumayan mendominasi di negara kita. Dan ditambah lagi menurut IBM X-Forex Threat Intelligence Index 2018 ya, di monitoring oleh mereka, ada 35% eksploitasi itu melemahkan pihak dalam menggunakan MyTM attack. Ya. Jadi ada 35% eksploitasi itu jenis serangannya menggunakan MyTM attack. Ini. Di tahun 2018, sebelum pandemi saat itu. Kemudian data berikutnya itu dari Netscout Atlas Security Engineering dan Response Team itu mengobservasi hampir 10,1 juta serangan DDoS attack pada tahun 2020 ya. Ini mungkin pada saat itu kita masih pandemi ya, kehidupan new normal ya, kita melakukan aktivitas mayoritas melalui internet ya. Kita Zoom, kita Google Meet dan lain sebagainya itu. Nah, itu meningkat itu serangan DDoS-nya 10,1 juta DDoS. Kemudian jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019. Nah, kalau kita ingat-ingat antara 2019 ke 2020 itu kan kita masih pandemi itu ya. Dan kegiatan memang kalau khususnya untuk adik-adik pelajar nih ya, pada saat itu pembelajaran dilakukan secara daring ya, melalui beberapa platform di sekolahnya masing-masing. Dan ternyata itu juga membawa dampak kalau kita lihat dari data ini ya, data serangan DDoS. Kemudian saya ambil lagi contoh kasusnya pada tanggal 8 Agustus 2022 di Denmark ya. Ada sekelompok peretas menyerang retail chain dari 7-Eleven ya. Dalam database tersebut mereka itu berhasil mencuri 130 juta nomor kartu kredit pelanggan mereka ya. Jadi si penjahat, saya sebutnya penjahat ya. Penjahat ini ya, penjahat ya tak terlihat di belakang layar karena bermainnya di dunia maya ya. Kalau
zaman konvensional dulu belum sepesat ini teknologi ya. Kita mengenal yang namanya pencuri itu menculik seseorang ya, diambil ya, ada kelihatan objeknya gitu ya. Kemudian kita meminta tebusan tebusan sebesar dengan nominal tertentu lah seperti itu. Nah, kalau sekarang eranya cyber attack, cyber crime itu ya, lewat dunia maya ya. Bagaimana mereka berhasil mencuri data ini bisa disalahgunakan ya, disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk kepentingannya dirinya sendiri atau sekelompok orang itu, atau bahkan sengaja untuk menculik data itu, kemudian meminta perusahaan atau instansi tertentu untuk menebus datanya ya dengan sebesar nominal tertentu seperti itu. Ini terjadi di 8 Agustus 2022 kemarin di Denmark. Nah, bagaimana cara kita mencegah kebocoran data? Satu, jangan berbagi informasi pribadi. Nah, berbagi itu kan penting. Seperti sore hari ini kita berbagi itu penting ya, saling menambah pengetahuan ya. Kemudian kita bersilaturahmi seperti ini ya. Nah, yang dimaksud nomor 1.1 ini apa? Jangan berbagi informasi pribadi. Kita harus tahu, bisa membedakan data mana yang itu untuk kita sendiri ya, harus kita keep ya, baik itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan tempat kita bekerja seperti itu. Kita harus mengetahui kelompok-kelompok data mana yang itu harus kita keep dan boleh kita share ke orang lain. Nah, ini penting nomor 1. Kemudian nomor 2 tentu gunakan VPN ya. Kemudian yang ketiga nih, yang kadang mungkin kita malas ya, mungkin malas ada atau mungkin teman-teman dari sini ya, kalau diminta untuk mengupgrade ya, memperbarui perangkat lunaknya, nanti memorinya nggak cukup misalkan, seperti itu. Ternyata penting ini teman-teman, memperbarui perangkat lunak itu adalah salah satu cara, walaupun itu bukan cara mutlak mencegah kebocoran data, tidak, tapi itu sebagian cara kita untuk mencegah kebocoran data dengan kita memperbarui perangkat lunak. Karena kalau kita memperbarui perangkat lunak ya, itu artinya kan sistem keamanan dari perangkat lunak itu sendiri akan ditingkatkan oleh penyedia layanan tersebut. Sehingga penting juga kita untuk upgrade perangkat lunak. Kemudian yang keempat, kita menyimpan data secara aman. Ya. Kaitannya dengan data yang pribadi tadi ya, kita simpan dengan aman ya. Kita harus tahu di mana tempat kita menyimpan, kita harus memastikan apakah di situ aman ya. Apalagi di 2 tahun terakhir ya, di 2 tahun terakhir kan kita familiar dengan teknologi yang namanya cloud ya, cloud security ya. Nah, pasti ada plus, ada minusnya. Tapi kalau kita sikapi dengan bijak ya, dengan penuh kesadaran itu tadi, kita sebagai pengguna ya, yang punya peran penting pada cyber security di sini, sudah seyogyanya kita untuk menjaga data kita dengan bijak. Ada beberapa metode proteksi data di sini ya, ada enkripsi, ada pemantauan akses pengguna, kemudian ada kedua faktor autentikasi ya. Lapisan tambahan keamanan yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi lainnya, seperti contoh kode SMS atau sidik jari ya. Sekarang kan banyak ya aplikasi, saya sebut misalkan mobile banking seperti itu. Kita dimudahkan sebagai pengguna itu melakukan autentifikasi dengan menggunakan sidik jari ya. Karena mungkin dengan password user itu dianggap lapisannya mungkin kesekian ya. Tapi kalau pakai sidik jari, karena sidik jari kita itu kan unik sifatnya, unik ya. Unik dengan sidik jari orang yang lain ya, punya ciri khas. Tidak mungkin sama itu. Kemudian manajemen kata sandi di sini.
kriteria kata sandi yang kuat. Nah, ini penting nih menyusun kata sandi, tapi jangan rumit-rumit. Kalau bisa didokumentasikan sendiri ya, tapi tidak untuk orang lain ya. Jangan dibagi, teman-teman. Jangan dibagi. Kata sandi yang kuat itu harus mengandung karakter yang unik, angka, huruf kecil, dan huruf besar. Ribet banget ya. Ya, itu tadi yang di awal saya katakan, semakin aman memang semakin tidak nyaman. Tapi toh itu untuk keamanan kita sendiri dan untuk keamanan orang lain ya, untuk instansi terkait. Itu. Karena sandi yang kuat ini ya setidaknya mencegah orang jahat yang mau menyusup ke salah satu akun kita misalkan, atau ke aplikasi kita dan seterusnya. Kemudian manajemen kata sandi ya. Manajemen kata sandi sini adalah manajer kata sandi yang memungkinkan kita itu untuk mengatur kata sandi kita. Berbeda untuk setiap akunnya. Mungkin kita mengenal ada teknologi SSO ya. Ini juga simpel ya, karena dengan satu sandi itu kita bisa masuk ke beberapa aplikasi. Tapi hati-hati juga ya. Jangan sampai nanti kata sandinya itu bisa bocor ke orang lain. Karena begitu bocor, teman-teman harus sadar nanti bahwa satu celah di situ itu akan memungkinkan orang untuk masuk ke semua privasi di akun kita ya. Ya, kalau misalkan itu masuk ke 5 aplikasi tertentu di akun kita ya, begitu jebol gitu ya, ada celah bisa masuk ya, semuanya bisa diakses itu. Nah, ini hati-hati. Kemudian kita terkait dengan phishing tadi, keamanan email. Kan muncul pesan-pesan berbahaya atau penipuan ya. Kalau nggak penting, nggak usah dibuka deh ya. Atau kita rutin secara berkala untuk membersihkan pesan-pesan yang masuk di spam gitu. Ada di sini mungkin yang belum secara rutin ya, secara berkala untuk membersihkan berkas-berkasnya di email ya, baik itu di spam filtering ataupun di inbox. Kemudian yang kedua, jangan menyebarkan informasi pribadi. Sekali lagi ini, ya, jangan mengirim informasi pribadi melalui email. Ya. Nanti kalau di tengah jalan itu kita tidak tahu disadap seseorang ya, atau siapapun di situ ya. Nah, padahal email di message-nya itu ada nomor kartu kredit kita atau kata sandi kita, hati-hati. Sebenarnya nggak cuma email saja ya teman-teman. Termasuk misalkan saya sebut WhatsApp gitu ya. Ya kalau bisa ya dihindari untuk mengirimkan sesuatu data pribadi itu ya, sifatnya sangat pribadi sekali ya, yang hanya kita saja yang boleh tahu ya. Kemudian firmware, pembaharuan ini. Ini secara reguler bisa meningkatkan keamanan di aplikasi email kita juga ya. Dan memperbaiki kerentanan tentang ancaman-ancaman yang kemungkinan bisa menyusup di akun email kita. Kemudian mendeteksi ancaman keamanan data di sini. Jadi kita sebagai pengguna di sini ya, sharingnya di sini kan pengguna kita human ya, yang harus awareness ya, harus memiliki kesadaran. Setiap kita memanfaatkan teknologi ya, kita harus memahami nih tanda-tanda keamanan data yang terancam itu seperti apa, bagaimana tindakan awal ketika kita mulai merasa terancam ya, kita sudah tahu bahwa ada yang nggak beres nih ya di HP-ku misalkan. Nah, kemudian yang kedua, tidak berbagi hasil keamanan data. Jangan memberitahu siapapun data rahasia Anda, termasuk kata sandinya. Gitu.
Nah, ini hati-hati nanti kaitannya dengan serangan fisik. Mungkin teman-teman dapat link fisik tertentu dari nomor tertentu ya yang mengharuskan teman-teman untuk memasukkan data dengan iming-iming sesuatu. Nah, ini patut mawas diri nih, hati-hati nih. Dipastikan bahwa si pengirim itu adalah dari sumber terpercaya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah manajemen password tadi ya. Jadi bisa menggunakan manajer kata sandi untuk membuat dan mengatur kata sandi yang kuat. Ini juga bisa menjadi alternatif untuk kita mencegah adanya ancaman data yang menyerang akun atau aplikasi yang kita gunakan seperti itu. Penting sekali untuk membangun keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas di sini. Ya, baik itu dari segi transportasi, dari opt-in, perlindungan data kita, dan intervensi pengguna di sini. Ya, pengguna itu harus bisa membuat perubahan atau menarik izin mereka kapan saja mereka mau ya. Jadi misalkan kalau kita install aplikasi tertentu itu ya, kemudian ketika kita menjalankan aplikasi itu kan ada notis ya, terkadang ada notis yang meminta akses pada beberapa fungsi di HP kita. Nah, kita harus cermat di situ. Terkadang mungkin ya karena kita terlena main diklik-klik aja next kita nggak tahu nih tadi apa ya. Nah, udah terlanjur diklik nih. Nah, itu juga apa menjadi perhatian ya, perlu kehatian, perlu hati-hati ketika memanfaatkan aplikasi. Kemudian terkait dengan transportasi ini, kita harus transparan tentang informasi apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya nanti. Nah, ini penting untuk teman-teman semua yang mau nanti ya mau berkompetisi ya, baik dari kategori publik, pelajar ataupun mahasiswa nanti ya. Open data itu banyak sekali ya. Sumbernya banyak sekali yang menyediakan data di mana-mana ya. Ya, tentang informasi apapun di situ ya yang bisa kita kumpulkan. Nah, kita sebagai pengguna nanti bagaimana kita dengan bijak menggunakan data itu untuk kepentingan yang baik ya. Tentunya yang memiliki dampak positif untuk masyarakat, baik itu di skala kecil, menengah sampai dengan skala yang lebih besar itu. Jadi kesimpulan dari sharing kita pada sore hari ini menjelang petang, teman-teman, ada 3 poin yang kita garis bawahi nih. Yang pertama adalah menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Keduanya ini merupakan tantangan yang perlu kita hadapi di era digital ini. Kemudian yang kedua adalah cybersecurity lebih dari informasi keamanan. Kita tidak hanya menjaga keamanan aset, data, informasi, tetapi juga bagaimana kita mengoperasikan teknologi tersebut dengan bijak. Yang ketiga adalah elemen manusia. Kita sendiri ini menjadi faktor penting dalam data security. Sehingga kita juga perlu mengupgrade diri kita ya. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita sebagai pengguna teknologi, ya bertanggung jawab atas data kita, kemudian kita cermat ya, teliti setiap mengakses baik itu aplikasi ataupun jaringan ya, seperti WiFi itu ya, WiFi gratis itu juga kita perlu berhati-hati juga ya, karena memungkinkan nanti ada celah di situ ya yang bisa mengancam data kita. Seperti itu. Itu untuk sharing session kita pada sore menjelang petang ini ya. Cukup waktunya ya. Mbak Juni mungkin saya kembalikan.
Ya, atau mungkin Mbak Juni, halo, Iya, Bu. ya, pas ini ya waktunya maghrib. Iya. Baik, kita break sebentar ya, Bu ya. Sudah selesai Mbak Juni. Baik, Sharingnya tidak ada mungkin sesi dari tanya jawab nanti ya. Oke, dilanjut. silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau nanti kalau mau lewat chat juga silakan, boleh. Oh, oke. Oke, baik teman-teman, berhubung sudah waktu masuk azan maghrib ya untuk kita sholat maghrib. Kita sudahi dulu sesi sharing kali ini ya, Bu Astika Yuning Tias ya. Jika ada pertanyaan, bisa lewat chat ya teman-teman ya di grup ya. Oke, jangan lupa mengisi absen yang sudah saya taruh di kolom chat ya teman-teman ya. Jangan lupa mengisi absensinya. Dan juga nanti feedback ya. Feedbacknya juga akan saya taruh di kolom chat sebentar. Ya, baik teman-teman, sudah saya kirim untuk feedbacknya. Feedbacknya tolong diisi dulu sebentar. Saya tunggu 3 menit dari sekarang ya teman-teman ya. Untuk feedbacknya. Ya, untuk absensi juga sudah saya kirim ulang di kolom chat. Ya. Oke. Saya tunggu feedbacknya. 1 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas sesi sharingnya juga untuk Bu Astika. Terima kasih ya Ibu Astika untuk sesi sharingnya hari ini. Dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di sesi sharing kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Selamat beristirahat dan have a nice weekend ya Bu. Dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkompetisi teman-teman semua.